Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Kemudian Naefeng membangunkan Nona Yuyao, namun sepertinya butuh 1 atau 2 hari bagi Nona Yuyao untuk memulihkan diri. Setelah kembali ke sekte, Naefeng mengatakan kepada ketua sekte bahwa Nona Yuyao telah menjadi Martial King. Tapi setelah ia memainkan melodi surgawinya, jiwanya kelelahan. Kemudian setelah menyerahkan Nona Yuyao, Naefeng pun langsung pamit. Sementara di sekte Haotian, pelayan melaporkan kepada leluhur bahwa Naefeng masih belum datang. Haruskah mereka menghabisi orang-orang di puncak Raja Obat? Akan tetapi mereka sudah lama berada di sekte ini dan memberikan banyak kontribusi. Namun leluhur mengatakan itu dikarenakan tidak menghormati keluarga Hao. Apa salahnya jika menghabisi mereka? Seandainya jika ketua Huang memiliki keturunan, mereka juga tidak akan menderita. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Siapa suruh berteman dengan pengkhianat? Namun tidak lama Naefeng pun muncul. Leluhur yang tahu kedatangan Naefeng, ia pun langsung keluar. Sembari mengatakan Naefeng cukup berani, bahkan langsung menuju puncak utama. Kemudian leluhur pun langsung membuat formasi besar untuk mencegah Naefeng keluar dari sini. Naefeng bilang dikarenakan ia berani datang, maka formasi pedang Haotian bukanlah ancaman baginya. Leluhur orang yang brutal dan kejam, menghabisi banyak orang yang tak bersalah, maka harus mati hari ini, ucap Naefeng. Tapi leluhur mengatakan keberadaan orang lemah hanyalah pemborosan. Ia membunuh mereka demi kebaikan mereka sendiri. Ditambah lagi ia membuat formasi pedang ini. Bahkan Martial Saint sekalipun tidak dapat bertahan. Namun Naefeng menegaskan iblis seperti leluhurlah yang akan mati di sini. Hingga terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Tapi ternyata tidak cukup untuk menghancurkan formasi. Leluhur menjelaskan bahwa formasi pedang Haotian didukung oleh energi alam. Ia ingin lihat berapa lama Naefeng bisa bertahan. Kemudian leluhur pun menyerang Naefeng dengan kekuatan formasi. Namun Naefeng akan menyerang dengan gerakan kelima dari teknik pedang yang sejati, yaitu 3 yang penghangus sains. Sementara leluhur akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari formasi ini kepada Naefeng. Terlihat pedang besar dari leluhur siap untuk menebas Naefeng. Namun pastinya Naefeng bisa menahannya, yaitu dengan teknik pedang yang sejati. Leluhur terkejut hanya dalam beberapa hari. Naefeng telah menciptakan keterampilan pedang yang kuat. Leluhur mengatakan formasi pedangnya bisa bertahan selamanya. Naefeng akan mati kelelahan. Naefeng menyampaikan dikarenakan leluhur begitu percaya diri, maka terimalah serangan lain dari Naefeng. Kemudian Naefeng mengeluarkan tubuh pembakaran yang sejati sekaligus dengan teknik 3 yang penghangus sains. Sementara leluhur juga menyiapkan pedang besarnya untuk menyerang. Setelah hal tersebut terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya leluhur pun berhasil dikalahkan. Dan ia pun terjatuh ke bawah dengan sangat keras. Terlihat Naefeng mengatakan bahwa tubuh Yilong telah hancur dan lebih baik leluhur pergi dari sini. Kemudian kesadaran leluhur keluar dari tubuh Yilong. Leluhur bilang bahwa Naefeng memang pintar. Mengapa Naefeng tidak menjadikan dia sebagai gurunya dan melupakan semua dendam masa lalu? Karena kelak leluhur akan menjadikan Naefeng Kaisar Yavelifet. Mendengar itu Naefeng bertanya, apa ranah leluhur saat ini? Ternyata ranah leluhur ada di puncak ranah Jadin Suci, yaitu di tingkat 9.
dan satu langkah lagi dari martial kaisar. Nefeng bergumam, ternyata leluhur hanya di ranah janin suci, dan ini jauh lebih mudah. Ditambah lagi leluhur pun menyampaikan, keluarga Hao-nya yang sejak awal bersalah kepada Nefeng, jadi tentang pengkhianatan Nefeng. Ia bisa membiarkannya berlalu, tapi ia tidak bisa memaafkan Huang Jingchuan, yaitu guru Nefeng. Karena leluhur pendiri klan berjanji kepadanya, keturunannya akan menjaga puncak Raja Obat selamanya. Dan Huang Jingchuan gagal melakukannya. Dan selama Nefeng bisa menghabisi gurunya. Mendengar hal itu, Nefeng pun tertawa. Nefeng mengatakan, ia menertawakan leluhur karena sekian lama meninggalkan benua, tapi masih belum menjadi martial kaisar. Bahkan berani ingin menjadi gurunya. Nefeng mengetahui hanya martial kaisar yang dapat memerintah suatu wilayah di benua Zhenwu. Dan Nefeng tidak tertarik dengan kuil Haotian kecil milik leluhur. Mendengar itu, pastinya leluhur menjadi sangat marah. Ia pun meledakkan kekuatannya. Sedangkan Nefeng menyampaikan, leluhur telah menghabisi seniornya. Dendam di antara kita tidak mungkin dihilangkan. Dan sekarang sudah waktunya proyeksi kehendak leluhur untuk dimusnahkan. Lantas Nefeng langsung mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya untuk menyerang leluhur. Dan pada akhirnya kesadaran leluhur pun berhasil dihabisi. Sebelum kesadarannya musnah, ia pun mengancam akan memotong Nefeng menjadi beberapa bagian. Terlihat para anggota klan Haotian kecewa dikarenakan kesadaran leluhur sudah musnah. Lalu Nefeng mengumumkan untuk semua keluarga Hao untuk mendengarkan ini. Ia pun menyuruh mereka harus meninggalkan puncak Haotian. Adapun murid dari 4 puncak lainnya, mereka bebas memilih. Ditambah lagi mulai dari sekarang, Sekte Haotian akan dikenal sebagai Sekte Cailing 4 Jiwa. Mendengar hal itu, para anggota Sekte Haotian berterima kasih kepada Nefeng. Setelah hal tersebut, Nefeng pun langsung pergi. Sementara leluhur yang asli, ia pun sangat marah karena ini keterlaluan, sebab Nefeng berani menghancurkan kesadaran sucinya dan menghabisi penerusnya, yaitu Yilong. Ia pasti akan membuat Nefeng mati mengenaskan. Muridnya pun menanyakan siapa orang yang begitu lancang ini. Leluhur bilang itu adalah Nefeng. Ditambah lagi, Nefeng juga menghabisi beberapa martial king dari keluarga muridnya, yaitu keluarga Yuan. Leluhur menjelaskan bahwa Nefeng memiliki tubuh yang sejati. Jika membiarkannya, dia pasti akan menjadi Landau Chen yang lain dan harus segera menghabisi Nefeng sebelum Nefeng menjadi sebuah ancaman. Leluhur menanyakan kepada muridnya itu, praktisi sains mana yang tersedia? Muridnya menyampaikan butuh waktu 6 tahun untuk pergi ke benua 9 domain dari sini, tapi lembah Long Yuan akan terbuka dalam 5 tahun. Itu akan menjadi kesempatan terakhir untuk menjadi martial kaisar. Pada saat itu, pertarungan memperebutkan rumput esensi naga pasti akan sangat sengit. Leluhur bilang, tapi sebelum Nefeng mati, amarahnya tidak bisa diredakan. Muridnya pun menyarankan untuk mengirim tetua ke-7 karena dia martial sains tingkat 2. Dan kita tidak terlalu membutuhkannya dalam perebutan rumput esensi naga. Leluhur menyampaikan kembali, dengan kekuatan Tomo saat ini, memang sudah cukup untuk mengalahkan Nefeng. Perintahkan dia segera berangkat ke benua 9 domain. Sementara di kediaman keluarga Ni, terlihat Nefeng resah dikarenakan istrinya belum saja kembali. Apakah terjadi sesuatu kepada Nona Bing? Namun tidak lama Nona Bing pun muncul. Kemudian Nefeng pun langsung akan membawanya ke alam rahasia Yan Huang. Nefeng langsung mengeluarkan jimatnya
Nona Bing juga mengulurkan tangannya kepada Nefeng. Lalu mereka pun tiba di monumen giok. Nona Bing langsung menyalurkan kekuatannya kepada giok tersebut. Dan keluarlah teknik tingkat dewa yang langsung masuk ke dalam diri Nona Bing. Terlihatlah itu seperti teknik Phoenix S yang didapatkan oleh Nona Bing. Ia mengatakan ini sungguh teknik tingkat dewa yang luar biasa. Lalu muncullah senior singa. Ketika itu ia pun langsung menatap Nona Bing. Kemudian bilang bagus karena Nefeng menemukan gadis sempurna lainnya untuk berkultivasi ganda, yaitu bersama Nefeng. Mendengar hal tersebut, Nona Bing pastinya terkejut. Siapa gadis lain? Apakah Nona Yuyan juga kesini bersama Nefeng? Senior singa pun menambahkan kembali, Yuyan gadis tubuh roh api atau si pemain seruling. Hal itu pun membuat Nona Bing marah. Siapa pemain seruling itu? Nefeng menjelaskan dia membutuhkan melodi surgawi tertinggi, yaitu milik Nona Yuyan, untuk membuat gerakan pedang barunya. Dan Nona Bing jangan salah paham. Senior singa bilang bahwa gadis itu seorang jenius musik karena mereka berdua berkultivasi ganda dalam partikel kesadaran dan banyak membantu Nefeng. Dan jika Nona Bing berkultivasi ganda dengan Nefeng, itu juga akan sangat membantu Nefeng. Nefeng pun menegur senior, jika terus berbicara, maka Nefeng seakan pria penggoda wanita. Namun senior mengatakan, masing-masing mereka sangat cocok dengan Nefeng. Begitu senior singa pergi, Nefeng menjelaskan bahwa senior singa memang suka bercanda, jadi jangan anggap serius. Kemudian Nona Bing pun menggandeng tangan Nefeng dan menyampaikan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan ia meminta Nefeng untuk menceritakan apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Setelah Nefeng dan Nona Bing pergi, senior singa muncul kembali. Ia tahu begitu banyak teknik tingkat dewa yang keluar yang berhubungan dengan Nefeng. Ia pun semakin penasaran dengan masa depan dari Nefeng. Setelah itu diperlihatkanlah senior Lin Peng memberitahu Nefeng bahwa sekte Tianyuan dimusnahkan. Nefeng mengetahui masih ada seorang Martial King di sekte Tianyuan. Bagaimana bisa tiba-tiba dimusnahkan? Senior bilang kabarnya ada naga hitam setinggi 100 kaki, yaitu yang melakukannya. Itu pasti Raja Iblis wilayah laut. Mendengar itu, Nefeng pun terkejut. Monster laut melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Bagaimana ia hanya bisa berdiri dan menontonnya? Nefeng mengatakan sekte Tianyuan telah dimusnahkan. Kelihatannya ini karena akibat dari kehancuran sekte Haotian. Nefeng menyampaikan kepada senior Lin Peng, Raja Iblis laut menyerbu sekte Tianyuan dan menyerang secara tiba-tiba. Senior menjawab, sekte Tianyuan sangat kuat sebelumnya, jadi ras iblis selalu mewaspadai mereka. Mendengar itu, Nefeng mengetahui bahwa sekte Siling berada dalam bahaya. Senior bilang bahwa guru Nefeng telah bergegas ke sana. Tapi Nefeng jelas tahu, meskipun gurunya baru saja menjadi Martial King, takutnya sendirian bukan tandingan mereka. Ditambah lagi istrinya sedang mengasingkan diri. Ia pun menyuruh senior segera memulai formasi 9 yang. Sementara Nefeng akan pergi ke sekte Siling dan beritahu Nefeng jika terjadi sesuatu. Kemudian Nefeng pun langsung bergegas pergi. Berpindah ke sekte Xiang, terlihat langit di sana pun menjadi gelap dan sambaran petir pun mengelilingi sekte. Terlihat Nona Yuyan dan gurunya bergegas menuju ke atas. Ketua Lan Yun tahu bahwa itu adalah Raja Iblis Laut. Nona Yuyan mengatakan, benua melarang ras iblis laut untuk datang ke sini. Bagaimana Raja Iblis itu datang sendirian ke sini? Dan apa yang dilakukan oleh sekte Tianyuan? Ketua Lan Yun menduga
Kelihatannya sekte Tianyuan dalam bahaya. Ditambah lagi Pulau Suci Laut Luar akan segera dibuka. Manusia dan iblis akan bertarung sengit demi itu. Karena token sebelumnya ia kira ada yang salah dengan garis pertahanan pantai. Ketua Lan Yun terkejut ketika Raja Iblis Laut menampakkan dirinya, yang ternyata itu adalah Raja Naga Hitam. Diketahui ranah dari Naga Hitam setara dengan puncak Martial King dari ranah jiwa sejati. Dengan wataknya yang brutal, Naga Hitam sangat senang membantai manusia. Terlihat Naga Hitam itu pun meraung kepada Ketua Lan Yun dan juga Nona Yuyan. Kemudian Ketua Lan Yun menyuruh Nona Yuyan untuk panggil bantuan dari Master Pedang Nefeng. Terlihat Nona Yuyan mengatakan kepada mutiara api yang diberikan oleh Nefeng bahwa Raja Naga Hitam mendekat dan ia meminta bantuan secepatnya. Nefeng yang menerima pesan tersebut, ia pun langsung mengubah arahnya pergi ke Sekte Xiang. Kembali kepada Ketua Lan Yun dan juga Nona Yuyan yang sedang berhadapan langsung dengan Naga Hitam. Namun tiba-tiba saja Naga Hitam itu pun beralih, yaitu ke penampilan manusianya. Ia pun memuji kecantikan yang menakjubkan dari Nona Yuyan. Setelah pertarungan ini selesai, ia ingin menjadikan Nona Yuyan selirnya yang ke-109. Namun Ketua Lan Yun mengatakan, nenek moyang kedua ras sudah membuat kesepakatan, ras iblis laut tidak boleh menginjakan kaki di benua 9 domain. Apakah Naga Hitam mencoba memulai perang antara dua ras? Naga Hitam bilang, pihak lebih kuatlah yang mengambil keputusan akhir. Dari semua manusia saat ini, siapa yang bisa menandingi dirinya? Karena saat itu Martial King Lan Huang dari Sekte Xiang menghabisi saudaranya, dan hari ini ia akan menghabisi Ketua Lan Yun dan juga Nona Yuyan untuk membalas kematian saudaranya. Tapi Ketua Lan Yun menegaskan bahwa Martial King Lan Huang telah meninggoy, tapi master baru manusia terus bermunculan. Ia pun mengancam, jika Naga Hitam tidak pergi, Naga Hitam hanya akan berakhir seperti saudaranya. Naga Hitam yang mendengar itu menganggap itu hanyalah omong kosong. Kemudian ia pun langsung mengeluarkan pedang besarnya untuk menyerang. Sementara Ketua Lan Yun bersiap dengan teknik tangan lelehan api dan teknik pedang pembakaran langit. Terlihat Ketua Lan Yun menahan serangan pedang besar dari Naga Hitam, akan tetapi akhirnya Ketua Lan Yun malah terpental. Setelah hal itu, Naga Hitam kembali akan bersiap menyerang dengan pedang besarnya. Namun ketika itu, Nona Yuyan juga bersiap dengan teknik tangan lelehan api ungu, yaitu untuk menahan serangan dari Naga Hitam. Naga Hitam pun terkejut. Pemula Martial King seperti Nona Yuyan sebenarnya bisa menerima serangan gunturnya. Terlihat Nona Yuyan pun terus mendorong tekniknya, yaitu tangan lelehan api ungunya, dan berhasil menghancurkan pedang besar dari Naga Hitam. Nona Yuyan menegaskan jangan mengacau di Sekte Xiang. Naga Hitam pun memuji Nona Yuyan, yaitu yang sangat luar biasa. Kemudian Naga Hitam meledakkan kekuatannya untuk kembali menyerang. Sementara Nona Yuyan disuruh oleh gurunya untuk tahan Naga Hitam selama mungkin. Nona Yuyan mengatakan kepada Raja Iblis yang terhormat, sebenarnya hanya bisa menindas wanita lemah seperti dirinya. Ia pun memberikan syarat, jika Naga Hitam bisa mengalahkan suaminya, ia akan ikut bersama Naga Hitam. Mendengar itu, Naga Hitam penasaran, suami dari Nona Yuyan dan dari sekte mana? Nona Yuyan menyampaikan, pria itu dulunya murid dari sekte Haotian, tapi sekarang dia berdiri sendiri. Keluarganya adalah keluarga Ni di Teluk Qinghe. Naga Hitam tidak pernah mendengar keluarga baru yang luar biasa. Nona Yuyan bilang bahwa Nefeng hanya keluarga seni bela diri biasa. Naga Hitam terkejut, jenius macam apa yang bisa dilahirkan oleh keluarga seni bela diri biasa.
Nona Yuyan mengatakan pria itu adalah master ranah pembentukan jiwa pada usia 22 tahun. Mendengar hal itu, naga hitam kembali terkejut karena itu bahkan lebih cepat dari leluhur Haotian. Namun ia menyadari Nona Yuyan sengaja mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan. Nona Yuyan merespon apakah naga hitam menjadi takut. Naga hitam menjadi marah karena beraninya mempermainkannya dan ia akan menangkap Nona Yuyan terlebih dahulu. Kemudian ia pun langsung melancarkan serangannya kepada Nona Yuyan. Namun Nona Yuyan berhasil menangkisnya dengan teknik lelehan api ungu. Akan tetapi terlihat Nona Yuyan terpental oleh serangan naga hitam. Naga hitam juga menyerang Nona Yuyan dengan pukulannya. Akan tetapi Nona Yuyan menggunakan dua pedangnya dan menggunakan teknik pedang pembakar langit untuk melawan naga hitam. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua yang pada akhirnya membuat naga hitam mengatakan tidak buruk tapi jauh dari cukup. Kemudian mereka berdua pun berbenturan. Nona Yuyan juga mencoba untuk menyerang naga hitam dengan dua pedangnya. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua yang juga pada akhirnya membuat Nona Yuyan terpental. Terlihat naga hitam tertawa dengan senang. Ia pun menyuruh Nona Yuyan menyerah saja. Namun pastinya Nona Yuyan mengatakan itu mustahil. Lantas Nona Yuyan langsung meledakkan kekuatannya. Naga hitam mengetahui bahwa Nona Yuyan melakukan pembakaran esensi sejati. Ia pun mengatakan apakah Nona Yuyan sudah bosan hidup. Nona Yuyan mengatakan tidak perlu omong kosong. Mari bertarung sampai mati. Gurunya juga memanggil Yuyan untuk jangan melakukan hal itu. Naga hitam menyampaikan Nona Yuyan bodoh dan ia akan mengalahkan Nona Yuyan sampai menjadi cacat. Setelah itu ia akan bersenang-senang dengan tubuh Nona Yuyan. Kemudian naga hitam pun kembali ke wujud naga hitamnya dan meraung sekencang-kencangnya. Naga hitam mengatakan kepada Nona Yuyan, manusia rendahan yang akan menghadapi murkanya. Kemudian ia pun menyerang Nona Yuyan dengan semburan naganya. Namun pastinya Nona Yuyan berhasil menangkisnya dengan kekuatan lelehan api ungu. Terlihat Nona Yuyan menghindar dari serangan semburan api naga hitam. Meski begitu, naga hitam terus menyerang Nona Yuyan sampai pada akhirnya Nona Yuyan berhasil dipentalkan oleh naga hitam, yaitu dengan cakarnya yang kuat. Saat itu gurunya memberikan cermin api ungu kepada Nona Yuyan dan gunakanlah itu. Lantas Nona Yuyan langsung mengambil cermin ungu tersebut dan menahan serangan dari semburan naga hitam. Terlihatlah terjadi benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Kemudian naga hitam mengelilingi Nona Yuyan yang sedang menggunakan cermin ungu. Terlihat Nona Yuyan melindungi dirinya dengan cermin ungu. Meski begitu, naga hitam terus melancarkan serangannya kepada Nona Yuyan. Hal itu pun membuat Nona Yuyan hanya bisa bertahan. Kata naga hitam, pertahanan Nona Yuyan cukup bagus, tapi itu hanya bisa melindungi Nona Yuyan, bukan seluruh sekte Jiang. Ternyata naga hitam berniat akan menghancurkan seluruh sekte Jiang. Namun pastinya Nona Yuyan menghalangi naga hitam, karena tidak ada satupun dari sekte Jiang yang akan terluka. Kemudian Nona Yuyan pun menggunakan cermin ungu untuk mengaktifkan penghalang di sekte Jiang, yang membuat naga hitam tidak bisa masuk ke wilayah sekte. Hingga akhirnya ia pun menyerang kembali dengan semburan naganya. Ia pun penasaran berapa lama Nona Yuyan bisa bertahan. Lantas naga hitam menggunakan ekornya untuk menghancurkan penghalang tersebut, juga menggunakan cakarnya untuk menghancurkan formasi. Terlihat penghalang itu pun retak oleh serangan dari naga hitam. Sementara Nona Yuyan yang nampaknya sudah tidak kuat lagi, ia pun dibantu oleh gurunya untuk memperkuat penghalang tersebut.
Kemudian naga hitam menyerang kembali dengan semburan naganya. Hal itu pun akhirnya membuat penghalang tersebut hancur. Dengan marah, naga hitam pun akan menghabisi Nona Yuyan dan gurunya. Namun di saat yang tepat, semburannya pun dihentikan oleh Nifang. Kata Nifang, beraninya naga hitam mengganggu wilayah manusia, dan itu sama saja mencari mati. Naga hitam menanyakan siapa Nefang, karena ia tahu Nefang di puncak ranah Martial King. Setelah Nefang memperkenalkan dirinya, naga hitam baru tahu bahwa Nefang ini adalah master yang baru saja disebutkan oleh Nona Yuyan. Karena ini tidak menguntungkan dirinya, naga hitam pun memutuskan untuk mundur. Sementara Nona Yuyan pun terjatuh. Kemudian ia pun langsung diselamatkan oleh Nefang. Di sisi lain, naga hitam ternyata hanya bermain trik. Setelah ia mundur cukup jauh, ia pun menyerang Nefang dari kejauhan. Namun pastinya Nefang berhasil menahannya dengan teknik tangan pelubur api ungu, sekaligus berhasil meninju naga hitam sampai ia terpental. Setelah itu naga hitam dicengkram oleh tangan ungu milik Nefang. Naga hitam yang dicekik masih sempatnya ia mengatakan ia akan mencabik-cabik Nefang. Setelah hal itu, Nefang pun melemparkan naga hitam ke bawah. Naga hitam mengatakan ia adalah murid sains iblis udara. Tuannya akan membantai Nefang jika Nefang menghabisinya. Namun tampaknya Nefang tidak peduli, karena beraninya naga hitam menyerang benua 9 domain, dan naga hitam pantas untuk mati. Ketika Nefang mengeluarkan pedangnya, naga hitam tahu bahwa itu adalah pedang Hautian. Hal itu pun langsung membuat naga hitam kabur. Tapi pastinya Nefang langsung mengejarnya, kemudian melancarkan serangan tangan ungunya dan berhasil menangkap naga hitam, sekaligus berhasil menghabisi naga hitam dengan serangan pedang Hautian. Setelah Nefang mendarat di bawah, Martial King Lanyun memberitahu Nefang bahwa Nona Yuyan tidak bisa bertahan lagi. Terlihatlah Nona Yuyan mengeluarkan bekas darah di bawah bibirnya. Lantas Nefang langsung mengecek keadaan Nona Yuyan. Nefang tahu bahwa esensi sejati Nona Yuyan terkuras dengan cepat. Kemudian ia langsung memasukkan pil biru ke mulut Nona Yuyan, juga langsung mencoba menyembuhkan dengan kekuatannya. Martial King Lanyun menanyakan keadaan muridnya. Kata Nefang, kekuatan bawaan Nona Yuyan telah rusak parah dan obat biasa tidak bisa membantu. Nona Yuyan membutuhkan obat suci yang dapat mengumpulkan esensi alam dan menyelamatkan orang sekarat. Senior tahu obat suci sangatlah langka, namun ia tahu tempat untuk mendapatkannya, yaitu di Pulau Suci Laut Luar. Diketahui Pulau Suci dibuka setiap 300 tahun. Dengan kekuatan alam semesta yang melimpah, ia memiliki banyak obat dan tanaman mujarab. Masih ada waktu 2 tahun sebelum pembukaan pulau berikutnya. Akhirnya Nefang akan membawa Nona Yuyan ke keluarganya terlebih dahulu, lalu mendapatkan obatnya di Pulau Suci. Ditambah lagi, jangan khawatir, Nefang akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Nona Yuyan dan juga menjaga kekuatan hidupnya tetap bertahan. Terlebih lagi, Nefang belum pernah ke laut luar. Perjalanan ke Pulau Suci kali ini, ia meminta Martial King Lanyun untuk menemaninya. Senior mengerti. Setelah ia pulih, ia akan menemui Nefang di Teluk King He. Ia juga berterima kasih banyak kepada Nefang. Tolong jaga Nona Yuyan dengan baik. Senior pun berharap semoga Nona Yuyan bisa selamat dari bencana ini. Setelah itu terlihat Martial King Lanyun ada di rumah keluarga nih. Ia menanyakan keadaan Nona Yuyan. Kata Nifang, Nona Bing
telah memblokir meridiannya dengan energi sejati Yin, Ketua Lan Yun mengatakan bahwa Pulau Suci akan dibuka dalam 1 tahun lagi. Ia pun menanyakan kapan mereka akan berangkat. Kata Nifang, wilayah laut kaya akan energi spiritual dan cocok untuk kultivasi Martial King. Apalagi bagus untuk pemulihan. Sebaiknya mereka pergi sekarang. Hingga akhirnya Ketua Lan Yun yang akan memimpin jalan. Kemudian setelah itu Nefang pun memangku Nona Yuyan dan menyampaikan kepada senior Lin Peng untuk menjaga kediaman keluarganya selagi ia dan lainnya pergi. Senior pun pasti akan menjaga keluarga Ni dengan baik. Kemudian Nefang dan lainnya pun langsung pergi ke wilayah Pulau Suci. Terlihatlah ada Nona Bing dan juga Guru Nefang yang ikut dalam perjalanan ini. Setelah hal itu mereka pun melintasi laut hingga membuat api unggun. Setelah mendarat, Ketua Lan Yun mengatakan, "Kita telah terbang sepanjang hari, tapi wajah Nefang dan lainnya tidak merah dan tidak terengah-engah." Ia pun terkesan dengan energi sejati yang dimiliki oleh Nefang dan lainnya. Mendengar itu, Nefang akan memberikan warisan seni bela diri untuk mengurangi tekanan Ketua Lan Yun. Ketua Lan Yun pun sangat berterima kasih kepada Nefang. Setelah hal tersebut, Nefang membawa Ketua Lan Yun dengan jimat untuk ke alam rahasia. Tidak lama setelah hal itu, akhirnya mereka berdua pun keluar dari portal. Ketua Huang menanyakan apa yang Ketua Lan Yun pelajari. Ketua Yun bilang ini berkah dari Nefang. Ia mendapatkan teknik tingkat kaisar, yaitu teknik kaisar api matahari. Ketua Huang memberikan selamat karena Ketua Lan Yun akan menjadi Martial King Heaven Fate. Ketua Lan Yun berterima kasih dan mereka harus sama-sama bekerja keras. Sementara Nona Bing menanyakan apakah Nefang baik-baik saja. Nefang menyampaikan ia baik-baik saja. Setelah istirahat akan membaik. Ditambah lagi hari sudah larut dan lebih baik mereka bermalam di sini dan lanjutkan perjalanan besok. Di keesokan paginya mereka pun terbang dan menuju sebuah pulau. Ketua Lan Yun menjelaskan, Pulau Biru adalah pulau, di sana juga dihuni oleh banyak manusia. Juga ada beberapa Martial King. Di antaranya yang terkuat adalah puncak Martial King, yaitu penguasa Pulau Bulan Biru dan penguasa Pulau Qianji. Ternyata penguasa Qianji sangat mahir dalam bidang jebakan, tapi dia adalah pria yang menyendiri, jarang berhubungan dengan manusia. Tapi penguasa Pulau Bulan Biru berbeda, dia sangat ramah untuk menghadapi ras monster dan membentuk aliansi Bulan Biru. Di samping itu penguasa Pulau Bulan Biru dan sekte Xiangnya sama-sama keturunan dari Master Besar Landau Chen, jadi mereka adalah saudara. Setelah mendarat di Pulau Bulan Biru, muncullah penguasa pulau. Ia pun menyapa Ketua Lan Yun, lama tidak bertemu. Kultivasi Ketua Lan Yun telah mencapai ranah jiwa sejati tahap akhir. Ketua Yun bilang itu hanya kebetulan dan terlalu memuji. Ketua Yun juga memperkenalkan Master Pedang yang sejati yang ia sebutkan di surat beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, penguasa pulau tahu Nefang adalah orang yang menghabisi Raja Naga Hitam. Masih begitu muda, ini adalah berkah bagi umat manusia. Diketahui penguasa pulau ini bernama Lan Yang. Ia pun sangat kagum kepada Nefang. Sedangkan Nefang mengatakan suatu kehormatan bisa bertemu dengan penguasa pulau. Nefang juga memperkenalkan istrinya, yaitu Yan Raobing, dan juga gurunya Ketua Huang. Ketua Yun menyampaikan yang dipangku Nefang adalah gadis suci klannya, yaitu Nona Yuyan. Tapi ia terluka oleh Raja Naga Hitam dan sekarang hidupnya dalam bahaya. Hanya obat suci yang bisa menyelamatkannya. Penguasa pulau mengatakan Raja Naga Hitam memang pantas mati. Ia juga bilang jangan ragu untuk tinggal di sini. Setelah Pulau Suci dibuka, ia akan membantu Nefang dan lainnya untuk mendapatkan obat suci. Nefang pun sangat berterima kasih akan hal tersebut.
Setelah itu terlihat Nona Bing sedang berlatih di kamar, sedangkan Nefeng sedang berlatih pedang di luar. Terlihat Nefeng berhasil membelah batu dengan kekuatan pedangnya. Kemudian ia pun mendatangi Nona Bing. Nona Bing mengatakan, energi spiritual di sini sangat melimpah hanya dalam waktu setahun. Nona Bing mencapai ranah jiwa sejati tahap menengah. Mendengar itu, Nefeng bilang kelihatannya mereka membuat keputusan yang tepat. Hanya untuk menjadi lebih kuat, peluang untuk mendapatkan obat suci lebih besar. Tidak lama penguasa pulau memberitahu bahwa sejumlah raja monster telah tiba. Pertempuran untuk memasuki pulau suci akan segera dimulai. Nefeng bilang begitu cepat, bisakah memberitahu ia detail aturan yang penguasa pulau sebutkan sebelumnya? Penguasa pulau menjelaskan hanya 9 orang yang bisa masuk setiap kali pulau dibuka. Secara sederhananya, kompetisi ini memiliki 3 putaran. Pihak yang menang mendapatkan seluruh kota, sedangkan pihak yang kalah tidak bisa mendekati pulau. Nefeng menanyakan adakah perubahan pada kekuatan monster. Penguasa pulau mengatakan di sisi manusia, Nefeng, ia dan penguasa pulau Qianji adalah puncak Martial King, sedangkan puncak raja monster yang tersisa hanyalah raja ular mistik dan juga raja hiu darah. Nefeng pun mengerti ia akan menangani salah satunya. Setelah itu terlihat di dekat pantai banyak orang-orang yang berkumpul untuk mengikuti kompetisi. Salah satu dari mereka terkejut. Begitu banyak Martial King yang datang untuk kompetisi ini. Tapi mereka pun yakin akan menang. Diperkenalkanlah penguasa pulau Qianji. Nefeng pun memberikan hormat kepada penguasa pulau Qianji. Penguasa pulau tahu Nefeng yang menghabisi Raja Naga Hitam. Ia pun ingin Nefeng tunjukkan performa yang terbaik padanya nanti. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi suatu gempa yang menyebabkan naiknya air pasang laut. Ternyata yang muncul adalah seekor hiu dari dalam air. Ia pun meledakkan kekuatannya yang cukup hebat di sana. Kemudian hiu itu pun berubah menjadi wujud manusia. Diketahui ia adalah sains hiu darah. Terlihat penguasa pulau terkejut, Raja Hiu Darah telah menjadi sains monster. Hal itu pun membuat orang-orang pesimis karena mereka tidak punya peluang untuk masuk ke pulau suci. Namun berbeda dengan Nefeng yang tampaknya percaya diri dengan kehadiran sains Hiu Darah. Hiu Darah mengatakan ia telah menemukan sumber spiritual di ujung utara. Seandainya tidak hilang terlalu cepat, ia bisa menjadi lebih kuat. Penguasa Pulau Lanyang menjelaskan, rumornya bahwa di kedalaman kutub bumi terkandung energi kekuatan yang sangat murni, dapat mendorong kultivasi menjadi kuat. Penguasa Pulau Qianji bilang, meski energi di kutub bumi sangat melimpah, tapi hanya berfluktuasi atas kemauannya sendiri. Tempat fluktuasi biasa disebut sumber spiritual. Ditambah lagi sumber spiritual bumi sangatlah langka, dan orang ini sungguh beruntung. Monster Hiu Darah mengatakan ia bukan satu-satunya yang beruntung. Lalu ia pun memanggil teman monsternya, yaitu seekor hiu yang terbang. Ternyata itu adalah Raja Hiu Raksasa. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi monster sains. Hiu Raksasa menanyakan, apa Nefeng yang menghabisi Raja Naga Hitam? Nefeng pun membenarkan hal itu. Hiu Raksasa pun akan membuat perhitungan masalah ini kepada Nefeng nanti. Dan Nefeng pun menantikannya. Senior Lanyang memberitahukan pertandingan pertama siapa yang akan maju dari ras monster. Lalu muncullah seorang wanita dari ras monster. Ternyata ialah yang akan maju di pertandingan pertama. Senior Lanyang mengatakan bahwa wanita itu adalah Ratu Ular Mistik. Kemudian Nona Yuyao akan maju dan akan berjuang atas nama kemanusiaan. Ditambah lagi pertandingan ini menentukan masuknya ke Pulau Suci. Saat itu orang-orang pun meremehkan Nona Yuyao
hanya Martial King tahap menengah tidak akan bisa mengalahkan Ratu Ular Mistik. Senior Lanian mengingatkan bahwa Ratu Ular Mistik lebih kuat dari Raja Naga Hitam dan biarkan saja ia yang menghadapinya. Sedangkan penguasa Pulau Qianji mengatakan, anak muda sekarang sungguh sangat sembrono. Namun menurut Nefeng, Nona Yuyao memiliki peluang untuk menang yang lebih tinggi. Nefeng hanya merasa Nona Yuyao lebih cocok daripada Nefeng dan para senior untuk melawan Ratu Ular Mistik. Kekuatan Nona Yuyao tidak lebih buruk dari puncak Martial King. Mendengar itu, senior Qianji mengatakan ia sangat ingin lihat kemampuan yang Nona Yuyao miliki. Akhirnya para senior pun mengizinkan. Terlihat Nona Yuyao memperkenalkan dirinya dari sekte Daoyin dan memohon bimbingan Ratu Ular Mistik. Ratu Ular Mistik mengatakan ia takutnya kehilangan kendali dan tidak sengaja menggores wajah cantik Nona Yuyao. Tapi karena Nona Yuyao sendiri yang memintanya, maka ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hingga akhirnya pertarungan mereka berdua pun dimulai. Terlihat Nona Yuyao memainkan serulingnya untuk melawan Ratu Ular Mistik, sedangkan Ratu ingin melihat berapa lama Nona Yuyao bisa bertahan. Nona Yuyao pun mementahkan serangan yang dilancarkan oleh Ratu Ular Mistik, yaitu dengan serulingnya. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Hiu raksasa juga terkejut. Ternyata Nona Yuyao bisa seimbang dengan Ratu Ular Mistik. Tapi hiu darah mengatakan bahwa Ratu Ular Mistik belum bertindak serius. Terlihat Ratu Ular Mistik mengeluarkan jurus bayangannya untuk menyerang Nona Yuyao. Namun dengan mudah Nona Yuyao menghancurkan semua bayangan dengan kekuatan serulingnya. Hal itu pun membuat Ratu Ular Mistik terpukul mundur. Lantas hiu darah menyuruh Ratu Ular Mistik untuk berhenti bermain-main dan kalahkan Nona Yuyao dengan wujud ularnya. Mendengar itu, Ratu langsung berubah menjadi mode ularnya dan mengatakan Nona Yuyao jadilah mangsanya. Kemudian Ratu langsung menyerang Nona Yuyao dengan semburannya, tapi Nona Yuyao langsung menghalaunya dengan kekuatan seruling. Setelah itu Nona Yuyao memainkan serulingnya kembali. Lalu gumpalan kekuatan dari suling itu pun menjadi pedang besar yang siap menyerang Ratu Ular Mistik. Melihat pedang besar tersebut, Ratu mengatakan bahwa Nona ingin merusak fisiknya. Jangan harap karena itu cuma mimpi. Ia pun bersiap menyemburkan kekuatannya dari mulutnya untuk menyerang balik. Terjadilah benturan kekuatan yang hebat di sana. Setelah hal itu, Nona Yuyao melempar serulingnya ke atas dan menjadi percikan kekuatan pedang cahaya yang menyerang Ratu Ular Mistik. Terlihat Ratu Ular Mistik pun kesakitan hingga akhirnya ia pun menjadi tepar. Kemudian Ratu Ular Mistik pun mengaku kalah kepada Nona Yuyao. Senior Lan yang mengumumkan pertandingan pertama ras manusia yang menang. Hal itu pun disambut oleh teriakan dari orang-orang. Terlihat hiu darah memarahi Ratu yang kalah oleh Martial King menengah, yaitu Nona Yuyao. Ratu menjelaskan bahwa kekuatan Nona Yuyao lebih kuat dari puncak Martial King. Namun hiu raksasa berkata, itu dikarenakan Ratu Ular Mistik yang terlalu lemah dan hiu raksasa yang akan membawa kemenangan untuk ras monster. Sementara senior Qianji memuji Nona Yuyao, gadis yang luar biasa. Ia pun meminta maaf karena sebelumnya meremehkan Nona Yuyao. Terlihat saat itu Nefeng dan Nona Yuyao bertatapan yang membuat Nona Yuyao menjadi malu. Namun saat itu tampaknya di belakang Nona Bing melihat hal tersebut.
ia juga melihat suaminya yang tampak akrab dengan Nona Yuyao. Kemudian hiu raksasa menanyakan siapa yang maju berikutnya, yaitu dari ras manusia. Ketika itu senior Lan Yun pun akan maju, karena setelah ia melewati teknik api kaisar esensi inti, ia sudah menjadi martial king demi umat manusia. Namun tiba-tiba saja Nona Bing mengatakan biarkan ia yang maju. Naifeng terkejut dan menanyakan mengapa Nona Bing datang. Nona Bing menyampaikan ia datang untuk melihat kompetisi ini, juga ingin melakukan sesuatu untuk umat manusia. Namun hiu raksasa menegaskan, karena sebenarnya Naifeng adalah lawan yang ia inginkan. Meski begitu, Nona Bing tetap maju. Terlihat ia pun berjalan dengan kekuatan esnya yang membekukan daratan sekitar. Ia menegaskan bahwa hiu raksasa tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Naifeng. Ia pun memperkenalkan dirinya adalah istri dari Naifeng yang bernama Yan Raobing. Hiu darah mengetahui bahwa wanita ini tidak bisa diremehkan. Namun hiu raksasa meremehkan, karena sekuat apapun Nona Bing juga akan ia kalahkan dalam sekejap. Lantas ia pun langsung menyerang Nona Bing dengan tinjunya, tapi dengan mudah Nona Bing langsung menahannya dengan kekuatan es. Terlihat hiu raksasa terus saja meninju Nona Bing, sembari mengatakan tahanlah lebih banyak pukulannya. Ia pun terus memukul dengan kecepatan yang sangat cepat, hingga pada pukulan yang terkuat. Hal itu pun membuat ledakan kekuatan di sana. Akan tetapi ternyata Nona Bing masih bisa menahannya di posisi yang sama. Dan dengan satu pukulan dari Nona Bing, hiu raksasa pun langsung terpental ke belakang. Setelah itu, Nona Bing membuat sebuah portal yang mengeluarkan percikan kekuatan yang sangat banyak, menyerang hiu raksasa. Meski begitu, hiu raksasa masih bisa menghindari semua serangan tersebut. Namun ketika hiu raksasa akan memukul kembali, ia pun langsung diterjang oleh bongkahan es yang berasal dari atas yang dikendalikan oleh Nona Bing. Hal itu pun membuat hiu raksasa tenggelam ke bawah air. Orang-orang pun terkejut. Ternyata istri dari Master Pedang Naifeng juga sangat kuat. Dan ini sungguh pasangan yang sempurna. Terlihat hiu raksasa tidak menyerah. Ia pun sangat marah dan akan mencabik-cabik Nona Bing. Ia pun mengeluarkan kekuatan ledakan di sana, lalu berubah menjadi mode hiu raksasanya untuk menyerang Nona Bing. Dan itu dari bawah air. Terlihat Nona Bing hampir saja dimakan oleh hiu raksasa. Nona Bing langsung mengeluarkan teknik paku langit es mistik untuk menyerang hiu raksasa, sekaligus dengan gelombang es mistik murni. Akibat serangan tersebut membuat hiu raksasa terpental ke bawah air dengan cukup keras. Hiu raksasa mengatakan ia sebagai penguasa di dalam air tidak bisa melepaskan seluruh kekuatan saat di luar air. Ia pun menantang kembali Nona Bing untuk bertarung di laut jika Nona Bing punya nyali. Mendengar itu, justru Nona Bing mengatakan hal itu akan membuat peluang menang hiu raksasa semakin kecil. Kemudian Nona Bing mengeluarkan tekniknya untuk membekukan air di lautan. Seketika itu juga lautan pun menjadi padat dan juga membeku. Hal itu juga berlaku bagi hiu raksasa yang dibekukan oleh Nona Bing. Nona Bing mengangkat hiu raksasa ke atas, lalu menjatuhkannya ke daratan. Hal itu pun langsung membuat hiu raksasa menjadi tepar tidak berdaya. Terlihat Ratu Ular Mistik mengejek hiu raksasa yang sebelumnya menyebut kekalahannya memalukan, tapi hiu raksasa sendiri juga mengalami kekalahan yang memalukan. Orang-orang pun senang karena 2 dari 3 kemenangan mereka
telah mereka dapatkan. Maka dengan begini Pulau Suci menjadi milik mereka. Ditambah lagi Nona Bing adalah Dewi Es yang sangat kuat. Bahkan hiu raksasa hanyalah lelucon bagi Nona Bing. Hal itu pun membuat Hyudara sangat marah. Bahkan ia mengatakan, "Apa kalian sudah selesai menertawakan ras monster?" Ia pun langsung saja meledakkan kekuatannya di sana. Sedangkan penguasa Pulau Lani yang mengatakan bahwa mereka telah memenangkan 2 pertandingan, juga telah memenangkan Pulau Suci. Apakah ada yang ingin dikatakan oleh Hyudara? Nampaknya Hyudara tidak terima dengan kekalahannya. Senior Lani yang mempertanyakan, apakah Hyudara ingin melanggar aturan yang sudah ada sejak lama? Hyudara tidak peduli, yang jelas yang menghalangi jalannya harus mati. Ia pun langsung menyerang ke arah para senior dengan cengkramannya. Namun pastinya Nefeng berhasil menahannya. Nefeng menegaskan Hyudara melanggar aturan, juga belum mendapatkan persetujuan dari Nefeng. Hal itu pun membuat ras monster marah karena beraninya Nefeng berbicara seperti itu kepada Hyudara. Karena tuan monster mereka akan membuat Nefeng dan lainnya mati mengenaskan. Hyudara mengatakan Nefeng sombong juga. Ia pun penasaran, apakah kesombongan Nefeng sama dengan kekuatan yang Nefeng punya. Hyudara bertekad akan menghabisi Nefeng dan memberi penghormatan untuk Raja Naga Hitam. Lantas ia langsung meledakkan kekuatannya di sana dan menyerang menuju arah Nefeng. Nefeng sendiri sudah siap dengan pedangnya dan berhasil menahan serangan dari Hyudara. Hal itu pun membuat Ratu Mistik Ular terkejut. Momentum pedang yang sangat hebat ini jelas kekuatan puncak Martial King. Hiu raksasa tidak peduli seberapa kuat Martial King, juga tetap tidak akan bisa mengalahkan tuan monster sains. Nefeng menyebut Hyudara lebih lemah dari yang ia kira. Nefeng langsung mengeluarkan teknik matahari terbenam. Terlihat Hyudara hanya bisa bertahan dari serangan Nefeng, yang pada akhirnya penghalang tersebut berhasil ditembus oleh pedang Nefeng, yang menyebabkan ledakan kekuatan hebat di sana. Sementara Hyudara langsung melarikan diri setelah mengetahui kekuatan Nefeng. Namun pastinya Nefeng tidak membiarkan hal itu dan langsung mengejar Hyudara ke bawah air. Nefeng pun berusaha menyerang Hyudara di dalam air dengan pedangnya. Hyudara percaya diri lautan adalah wilayahnya dan Nefeng tidak akan bisa menangkapnya. Namun ketika itu Nefeng langsung mengeluarkan mutiara api ilahi dan membuat pusaran yang sangat besar agar menarik Hyudara kepadanya. Terlihat Hyudara terkapar di dasar laut karena air laut telah dibelah oleh Nefeng, yang pastinya membuat mereka berdua berada di antara laut yang terbelah. Kemudian Nefeng meledakkan kekuatannya di sana. Ledakan kekuatan itu pun menciptakan begitu banyak pedang cahaya. Lantas pedang yang sangat banyak itu pun menyerang Hyudara. Sekaligus. Nefeng juga menaburkan kembali air laut yang sudah ia belah. Setelah hal itu, Nefeng pun kembali ke daratan sembari Hyudara terlempar juga. Hyudara memohon ampun kepada Nefeng agar Nefeng menunjukkan belas kasihannya, dan ia pun meminta Nefeng untuk mengampuni hidupnya. Namun Nefeng membalas perkataannya. Bukankah tadi Hyudara yang mengatakan ia akan menghabisi Nefeng dan lainnya? Hyudara bilang ia hanya mengatakannya karena ia sedang marah. Ditambah lagi tidak mudah baginya untuk berkultivasi dan ia harap Nefeng melepaskan dirinya. Nefeng menegaskan melepaskan Hyudara sama saja dengan membiarkan Hyudara mengganggu manusia.
Mendengar hal itu, Hyudara mengatakan kalau begitu jangan salahkan dirinya karena ia akan menyeret Naefeng mati bersamanya. Kemudian ia pun menyerang Naefeng kembali. Ia juga berniat untuk menyerang Nona Bing. Namun pastinya Naefeng langsung refleks menyelamatkan istrinya dan berhasil mementalkan Hyudara dengan kekuatannya. Terlebih lagi menghadapi orang kejam dan brutal seperti Hyudara, tidak akan mentolerir kejahatan dan kerugian yang Hyudara lakukan terhadap orang yang tidak bersalah. Lantas Naefeng langsung mengeluarkan kekuatan naga dari pedangnya. Hal itu pun membuat petir di langit menyambar di mana-mana. Lalu naga itu pun menyerang dari atas langit dan berhasil menghabisi Hyudara sampai membuatnya menjadi mode hiu lagi. Naefeng mengatakan Sains Motor Hiu telah melanggar aturan dengan membantai manusia tidak bersalah. Ini semua adalah salah satunya sehingga Hyudara berakhir seperti ini. Terlihat hiu raksasa nampaknya marah. Ia pun dihadang oleh Ratu Ular Mistik agar tidak maju melawan Naefeng. Sedangkan Naefeng menegaskan kompetisi telah berakhir selama kalian mematuhi perjanjian kami dalam mengakui kepemilikan manusia atas pulau tersebut, maka dapat pergi dengan selamat. Jika ras monster nanti berani bertindak untuk menyakiti umat manusia, maka Naefeng tidak akan mengampuni ras monster. Akhirnya ras monster pun pergi mendengar kata-kata Naefeng. Terlihat orang-orang pun sangat senang dan bersorak meriah atas kemenangan Naefeng. Saat itu Nona Yuyao tidak menyangka Naefeng masih jauh lebih unggul, bahkan ketika memasuki laut. Kemudian Nona Bing mengatakan bahwa Naefeng selalu bisa mengejutkan. Namun Naefeng merendah saja dikarenakan ia hanya beruntung. Senior Lanyang juga memuji Naefeng yang sangat membuatnya terkesan. Naefeng adalah berkah bagi umat manusia. Senior Qianji juga menambahkan bahwa itu benar di seluruh benua 9 domain. Master pedang Naefeng adalah yang terkuat. Senior Lanyang memberitahu mengenai orang yang memasuki pulau. Bagaimana menurut Naefeng? Naefeng mengatakan iya, Nona Bing, Nona Yuyao dan juga Martial King Lanyun yang akan memasuki pulau. Sisanya kalian yang memutuskan. Senior Lanyang memutuskan kalau begitu, selain mereka juga akan memilih Martial King tahap akhir. Biarkan mereka bertanding untuk menentukan 3 tempat sisanya. Senior Qianji menanyakan bagaimana Naefeng akan menangani tubuh Sains Motor Hyudara. Naefeng berencana menggunakan darah Sains Motor Hyudara untuk memurnikan pil, bagian lainnya dapat dibagikan oleh semua orang. Senior Lanyun pun senang mendengar itu karena ia ingin mengambil tulang Hyudara untuk membuat senjata. Nantinya ia akan membuat 1 set dan sisanya ia serahkan kepada Naefeng. Senior Qianji juga ingin mengambil beberapa tulang. Jika Naefeng punya syarat maka katakan saja. Naefeng bilang kalian berdua bernegosiasi satu sama lain mengenai persyaratan, anggap saja utang budi Naefeng. Jika ada kesempatan, mohon bantu keluarga Naefeng di Teluk King He. Para senior pun berterima kasih kepada Naefeng. Setelah itu terlihat Naefeng memberikan pil merah kepada Nona Yuyan. Ternyata pil esensi darah ini terbuat dari darah Raja Hyudara. Meski dapat memulihkan esensi yang hilang, tapi tidak dapat menyembuhkan kerusakan pada esensi hidupnya. Kata senior Huang, setidaknya hidup Nona Yuyan tidak lagi dalam bahaya. Tidak lama setelah itu, Nona Yuyan pun sadar dari pingsannya. Naefeng membantu Nona Yuyan bangun dari tidurnya. Terlihat guru Nona Yuyan senang. Akhirnya Nona Yuyan sudah bangun. Ditambah lagi mereka pasti akan menemukan obat suci. Naefeng juga bilang dengan obat suci pasti akan pulih sepenuhnya. Terlebih lagi Nona Bing mengatakan kami akan berusaha sekuat tenaga. Nona Yuyao menghargai bantuan kalian semua. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts.
Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.